Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sasapila Dirgantara dengan NPMB 1A022428. Pada saat ini bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sasapila Dirgantara dengan NPMB 1A022428. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 pada buku Hukum Pidana Internasional karya Dr. Diajeng Wulan Kristianti SH LLM. Baiklah, di bab 3 ini membahas tentang tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional. Baiklah, pada bab 3 ini tentang tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional. Fakta bahwa keterlibatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi tolak ukur terjadinya suatu kejahatan internasional inti yang memberikan pengaruh besar terhadap teori pertanggungjawaban negara. Teori ini lahir dikarenakan negara sebagai subjek hukum internasional melakukan pelanggaran suatu kewajiban internasional yang dikenal dengan istilah International Wrongful Acts atau IWA. Dengan syarat pelakunya adalah organ, negara atau individu lain yang tindakannya dapat diatribusikan ke negara. Hal ini diatur dalam Articles on Responsibility of States for International Wrongful Act atau RCWA yang telah dirumuskan oleh International Law Commission (ILC) sejak lama dan pada akhirnya diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum tahun 2001 yang dikenal dengan RCWA 2001. Baiklah, pada bab ini akan menguraikan permasalahan tanggung jawab negara atas terjadinya kejahatan internasional inti, termasuk membahas perbedaan antara kejahatan internasional inti dengan kejahatan internasional negara. Baiklah, masuk pada bagian A, yaitu tentang kejahatan internasional inti versus kejahatan internasional negara. Awalnya, ILC berusaha untuk mengakomodir kejahatan internasional dan pertanggungjawaban negara dengan merumuskan apa yang disebut dengan kejahatan internasional negara, International Crime of States. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 19 ILC Draft Article 1996. Baiklah, pada uraian pasal 19 memperlihatkan bahwa ILC bermaksud untuk memisahkan dua jenis pelanggaran kewajiban internasional oleh negara secara kualitatif. Pelanggaran yang dikategorikan serius masuk dalam definisi kejahatan internasional negara, sementara pelanggaran biasa masuk dalam kategori delik internasional. Karena menggunakan istilah kejahatan menimbulkan konsekuensi lahirnya pertanggungjawaban pidana. Sementara hukum internasional tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana negara berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma fundamental. Statuta Roma sebagai dasar berdirinya ICC yang berfungsi untuk mengadili kejahatan paling serius juga tidak mengadili negara. ICC Statuta Roma menyatakan bahwa jurisdiksinya hanya untuk mengadili individu, natural person. Statuta Roma dalam pasal yang sama juga menekan bahwa pertanggungjawaban pidana secara individu tidak menghalangi penerapan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Alasan lain yang menjadikan pasal 19 kontroversial adalah karena pasal ini membedakan istilah delik dan kejahatan sehingga mengarah pada pengkriminalisasi tanggung jawab negara. ILC terus mencari solusi terhadap kontroversi pengguna istilah kejahatan internasional negara dengan delik internasional dalam konteks pertanggungjawaban negara. Pada akhirnya,
Negara-negara sepakat untuk menghapuskan pasal 19 tersebut dan menggantinya dengan aturan tentang penerapan konsekuensi khusus bagi pelanggaran serius atas kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya, Calvert menjelaskan bahwa pengganti istilah International Crime of States menjadi Serious Breach ditujukan agar RCWA 2001 tidak mengurusi urusan pertanggungjawaban pidana individu yang merupakan urusan hukum nasional negara. RCWA 2001 adalah tentang perumusan pertanggungjawaban negara sehingga yang tetap harus dipertahankan dengan nilai adalah nilai value dan dari pasal 19 tersebut, yakni dampak hukum dari pelanggaran serius dalam konteks tanggung jawab negara tanpa terjebak dalam permasalahan terminologi delik atau kejahatan. Kita memasuki bagian B, yaitu tanggung jawab negara atas terjadinya kejahatan internasional inti. Tanggung jawab negara atas terjadinya kejahatan internasional inti ini definisi dan batasan tanggung jawab negara yang berhubungan dengan pelanggaran atau IWA serius yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut. 1. Kejahatan internasional inti sebagai pelanggaran serius norma jus cogens. Norma jus cogens berkaitan erat dengan kejahatan internasional inti dan juga telah lama mempengaruhi perkembangan teori tanggung jawab negara, khususnya dalam memisahkan antara IWA yang biasa dengan IWA yang bersifat serius. Hal ini dapat terlihat dari pasal 40 RCWA 2001 mengenai serious breach of obligation under peremptory norms of general international law yang sudah dijabarkan di atas. Di bawah ini akan membahas tentang terlebih dahulu mengenai definisi dari norma jus cogens dalam hukum internasional. Ada bagian A, definisi norma jus cogens. Hukum internasional mengakui satu norma yang melindungi kepentingan bersama seluruh negara dan nilai-nilai moral dasar seluruh umat manusia, yaitu norma jus cogens. Norma ini adalah norma wajib peremptory, juga dikenal dengan norma yang imperatif, penting. Karakter peremptory dari norma tersebut menjadikannya berbeda dengan norma hukum lainnya. Baiklah, selanjutnya. Sebagian besar aturan yang dikategorikan sebagai norma jus cogens adalah aturan yang berkaitan dengan individu dan perlindungan terhadap mereka. Dengan demikian, aturan dan kewajiban yang lahir dalam hukum internasional secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu aturan dan kewajiban yang berfungsi untuk melindungi kepentingan negara perorangan sehingga memiliki sifat timbal balik antar negara, dan kedua, aturan dan kewajiban yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Adanya norma-norma dalam hukum internasional yang berkarakter superior dan harus tetap berlaku tanpa memiliki keinginan serta praktik negara memperlihatkan terjadinya transformasi dari sistem hukum internasional dari horizontal menjadi vertikal. VCLT adalah perjanjian internasional yang salah satunya mengatur norma jus cogens sebagai alasan batalnya perjanjian. Penerimaan yang luas negara-negara pihak VCLT, baik yang pertama kali ratifikasi VCLT 91 negara hingga saat ini, tahun 2021 tercatat 116 negara, memperlihatkan bahwa norma jus cogens juga diterima secara universal oleh masyarakat internasional. VCLT tidak memberikan daftar tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens. Bahkan daftar tersebut juga tidak ditemukan dalam instrumen hukum internasional lainnya. Dengan demikian, berdasarkan pasal 53 VCLT, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam norma jus cogens adalah 1. Diterima dan diakui oleh keseluruhan masyarakat internasional. 2. Superior, tidak bisa dikurangi dan diubah oleh norma yang tidak memiliki karakter yang sama. 3. Perjanjian internasional yang melanggar norma ini harus batal dan tidak berlaku.
Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian B, pelanggaran serius norma jus cogens crimes. ELC memilih untuk tidak membuat daftar tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius norma jus cogens dalam pasal 40 Arsiwa 2001 seperti yang sebelumnya diatur dalam pasal 19 Draft Articles 1996. Norma jus cogens memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut melanggar norma yang universal, bukan resiprocal antar negara, yang artinya bahwa norma tersebut merupakan norma yang dilindungi oleh seluruh masyarakat internasional. Akibatnya, yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban negara pelanggar bukan hanya sekedar negara yang dirugikan, melainkan negara erga omnes, sehingga diperlakukan aturan khusus yang mengatur konsekuensi hukum yang lebih berat dan khusus berkaitan dengan pelanggaran serius ini. Bagian 2, kejahatan internasional inti sebagai pelanggaran kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan, erga omnes. Baiklah, ada definisi dari ruang lingkup kewajiban erga omnes bagian A. Secara harfiah, konsep erga omnes diartikan sebagai terhadap semua, as against all, atau in relation to everyone. Meskipun terbentuk berdasarkan hukum internasional, konsep erga omnes adalah dalam teori hukum memiliki latar belakang konsep hukum Roma yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kewajiban atau hak untuk semua yang dikenal dengan actio popularitas. Konsep ini lahir dari hukum Roma yang menggambarkan tuntutan warga negara kepada pengadilan untuk melindungi kepentingan umum tanpa perlu memperlihatkan adanya kepentingan pribadi yang dirugikan atau orang tersebut sebagai korban, sebagai landasan tuntutan tersebut. Istilah obiter dicta dan ratio decidendi merupakan istilah yang dikenal dalam konsep common law, yakni dalam doktrin stare decisis atau jurisprudensi ratio decidendi adalah alasan atau landasan hukum yang mau diberikan hakim dalam suatu putusan, sehingga berdasarkan sistem common law ratio decidendi mengikat secara hukum dalam suatu putusan. Sementara itu, obiter dicta adalah semua dalil hukum dalam putusan yang termasuk dalam ratio decidendi, yakni semua dalil yang mengarah kepada permasalahan pokok yang dituntutkan. Memasuki bagian selanjutnya, bagian B, erga omnes sebagai aturan sekunder. Teori Hart berkenan dengan aturan primer dan sekunder. Menurut Hart, definisi dari aturan primer adalah aturan yang melahirkan kewajiban berupa kewajiban aktif, misalnya membayar pajak, atau kewajiban negatif, misalnya larangan melakukan kejahatan. Dengan kata lain, aturan primer adalah aturan dengan tindakan primer. Aturan primer tersebut memiliki permasalahan mengenai kepastian hukum dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa. Dengan demikian, menurut Hart, aturan primer harus dilengkapi dengan aturan sekunder atau dikenal dengan power conferring rules atau aturan yang memberikan wewenang. Teori Hart tersebut memperlihatkan betapa pentingnya posisi aturan sekunder, karena dari teorinya kita bisa bayangkan betapa bahayanya suatu sistem yang hanya memiliki aturan primer tanpa aturan sekunder. Dengan demikian, erga omnes bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh negara, melainkan ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu hak yang bersifat fundamental, maka yang menjadi kepentingan perlindungan adalah semua negara. Demikian, konsep erga omnes dalam hukum internasional adalah berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban negara. Konsep erga omnes dijadikan sebagai landasan hak bagi negara yang tidak dirugikan secara langsung untuk menuntut pertanggungjawaban negara pelaku atas pelanggaran hak penting mereka,
Demikian karakter dan dari kewajiban erga omnes ini adalah non-bilateralizable struktur, yakni kewajiban internasional yang lahir bukan berdasarkan hubungan bilateral antar negara. Alasan ini menjadikan konsep erga omnes berhubungan dengan norma HAM, dikarenakan karakter HAM itu sendiri bukan berkenaan dengan hubungan bilateral antar negara, melainkan mengatur hukuman antara negara dan individu. Dengan demikian, tanpa menggunakan argumentasi erga omnes dan hanya berlandaskan pada hukum internasional tradisional yang menyatakan bahwa hanya negara yang dirugikan yang dapat menuntut negara lain, maka norma HAM tersebut tidak akan pernah bisa ditegakkan. Karakter erga omnes juga dapat dilihat di aturan berkenaan dengan hukum humaniter internasional, aturan-aturan dalam Konvensi Jenewa 1-4 tahun 1949 tentang perlindungan tentara serta penduduk sipil pada saat konflik bersenjata internasional, mencerminkan pertimbangan dasar kemanusiaan. Setelah putusan Barcelona Transition. Setelah putusan Barcelona Transition, konsep erga omnes sering digunakan hakim ICJ, baik dalam putusan maupun advisory opinion, bahkan untuk tindakan-tindakan di luar keempat tindakan yang disebutkan hakim dalam putusan Barcelona Transition tersebut. Setidaknya ada 2 evolusi penting di luar putusan Barcelona Transition berkenaan dengan konsep ini, yakni dalam hal hak yang menentukan nasib sendiri, kasus East Timor 1995 dan kasus legalitas pembangunan tembok oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina, serta dalam hal larangan penyiksaan dan kasus Furun Zijia. Baiklah, selanjutnya ada yang D. Hubungan kejahatan internasional inti jus cogens crimes dan karakteristik kewajiban erga omnes. Seperti dijelaskan sebelumnya, istilah erga omnes adalah dalam putusan Barcelona Transition dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran hak-hak penting yang dilindungi oleh masyarakat internasional. Dengan kata lain, erga omnes berperan sebagai aturan sekunder yang lahir akibat terjadinya pelanggaran aturan primer. Putusan Barcelona Transition sendiri tidak pernah secara jelas memberikan kriteria aturan primer seperti apa yang melahirkan kewajiban erga omnes. Baiklah, memasuki bagian C, bentuk-bentuk tanggung jawab negara atas jus cogens crimes dan pelanggaran kewajiban erga omnes. Pasal 41 Arsiwa 2001 secara khusus mengatur mengenai konsekuensi hukum dan terjadinya pelanggaran serius norma jus cogens tersebut. Sebagai berikut. 1. Negara-negara harus bekerja sama untuk menghentikan pelanggaran serius yang diatur dalam pasal 40 dengan cara-cara sesuai hukum. 2. Negara-negara tidak boleh membenarkan dan mengakui keadaan yang tercipta akibat pelanggaran serius tersebut sebagai keadaan yang sah, termasuk tidak memberikan bantuan dan dukungan untuk menjaga kestabilan keadaan tersebut. 3. Aturan mengenai konsekuensi tambahan tersebut tidak mengecualikan aturan reparasi yang tetap harus diemban negara sebagai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Aturan ini juga tidak mengecuali kemungkinan adanya konsekuensi lanjutan yang diatur dalam hukum internasional. Uraian pasal 41 di atas memperlihatkan bahwa ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai kewajiban tambahan bagi semua negara ketika terjadi pelanggaran serius. Baiklah, selanjutnya. Sayangnya Arsiwa 2001 tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban penuntutan sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Sekalipun untuk komentari pasal 40 Arsiwa dijelaskan bahwa kejahatan internasional inti merupakan bentuk pelanggaran serius norma jus cogens. Penuntutan ini tidak menjadi salah satu kewajiban yang dituliskan dalam pasal 41 ataupun 48 Arsiwa 2001. Baik. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Baiklah, mungkin sekian dari
sedikit materi yang saya bacakan tentang bab 3, tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, fuck maple syrup. Overrated garbage. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001. It was a party trick. Fuck Canada. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001. It was a party trick. Fuck Canada. Little info about Justin Trudeau. He is white and did blackface in 2001. An Arabian Nights theme. Hey, fuck maple syrup. Overrated garbage. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001. It was a party trick. Fuck Canada. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001, yeah. Justin Trudeau did blackface in 2001. It was a party trick. Fuck Canada. Little info about Justin Trudeau. He is white and did blackface in 2001. An Arabian Nights theme. Little info about Justin Trudeau. He is white and did blackface in 2001. An Arabian Nights theme. An Arabian Nights theme.